Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam sesi pembahasan ilmu sosial dan budaya dasar. Pada sesi ini kita akan membahas tentang manusia, sains, teknologi, dan seni. Ada 3 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah bagaimana hakikat sains, teknologi, seni bagi manusia. Kemudian bagaimana tentang ipteks dalam kehidupan sosial budaya, dan yang terakhir tentang bagaimana problematika pemanfaatan ipteks di Indonesia. Mari kita simak penjelasan secara lengkap berikut ini. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan unsur-unsur yang sangat signifikan dan dapat menunjang kehidupan manusia. Clark Hahn, sebagaimana dikutip Kuncharaningrat, mengatakan bahwa ketujuh pokok unsur budaya yaitu peralatan hidup atau sistem teknologi, kemudian sistem mata pencaharian, kemudian sistem pemasyarakatan, ekonomi, sistem bahasa, kesenian, sistem pengetahuan atau ilmu pengetahuan dan sains, serta sistem kepercayaan dan religi. Ini menjadi satu kesatuan utuh dalam sebuah sistem kebudayaan. Ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni merupakan bagian-bagian dari kebudayaan. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa manusia akan senantiasa menjumpai unsur tersebut dimanapun berada, tanpa memandang derajat, era, mulai dari zaman yang masih rendah hingga zaman yang tingkat peradabannya sampai pada era modern, seperti yang kita alami saat ini. Bahkan, pada zaman purba, ketujuh unsur budaya tersebut di atas telah ada, termasuk ipteks atau ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Meskipun masih pada kadar atau level yang sangat sederhana. Salah satu fungsi utama dari adanya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk menunjang kehidupan manusia yang bermakna, membantu manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan juga diharapkan agar kehidupan manusia ini menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Berkat adanya sains dan teknologi, manusia akan lebih berkembang dan memiliki peradaban yang lebih maju. Mendefinisikan sains atau disebut juga dengan ilmu pengetahuan, kita harus memahami terlebih dahulu makna masing-masing kata dari ilmu dan pengetahuan itu sendiri, yakni ilmu dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan pengetahuan sendiri merupakan 2 istilah yang kerap saling bertukar atau saling tertukar dalam penyebutan atau pemaknaannya. Namun, sejatinya kedua istilah tersebut dapat dijelaskan dengan detail dan jelas. Kita akan membahas tentang bagaimana definisi dari pengetahuan terlebih dahulu. Pengetahuan atau knowledge dalam bahasa Inggrisnya dapat diartikan sebagai sesuatu yang diperoleh dari seseorang berdasarkan pengalaman yang bermakna dalam diri setiap individu yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Oleh karena itu, sederhananya adalah dapat dikatakan setiap individu yang berpendidikan atau tidak berpendidikan pasti sudah memiliki pengetahuan dasar. Pengetahuan dapat dikembangkan oleh manusia karena 2 hal, yaitu manusia mempunyai kemampuan berpikir dan berbahasa, yang kemudian keduanya saling mendukung tumbuh kembangnya pengetahuan. Dan yang kedua adalah manusia mempunyai kemampuan berpikir yang merupakan kemampuan menalar, menganalisis. Dan penalaran tersebut merupakan suatu proses berpikir dalam menarik kesimpulan berupa pengetahuan. Pengalaman manusia dalam konteks ini dapat diartikan juga sebagai pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia berdasarkan daya tangkap atau tangkapan panca indera, intuisi maupun firasat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa panca indera yang dimiliki manusia berkontribusi besar bagi pengalaman yang didapat dan juga dirasakan oleh manusia, terutama pada hal-hal atau menanggapi fenomena-fenomena yang ada di sekelilingnya. Namun demikian, tidak semua pengetahuan yang didapat oleh manusia dapat kita kategorikan sebagai sebuah ilmu. Lalu, dalam kondisi apakah sebuah pengetahuan dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu? Mari kita lihat. Ilmu pengetahuan atau yang dikenal sebagai sains ini berasal dari bahasa Latin.
yaitu skire yang berarti mengetahui atau belajar. Secara sederhananya, kita dapat mengatakan bahwa ilmu pengetahuan atau sains ini sebagai pengetahuan yang dibuat atau yang sudah dilakukan secara sistematis, atau disebut juga dengan science is a systematic knowledge. Berbeda halnya dengan pengetahuan yang didapatkan oleh manusia atau yang diperoleh berdasarkan pengalaman panca indera, maka ilmu adalah pengetahuan yang telah dikelompokkan, yang telah terorganisir, kemudian teruji kebenarannya, serta dapat diuji kembali kebenarannya itu secara ilmiah. Maka dalam kondisi itu, sebuah pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu atau ilmu pengetahuan. Suatu pengetahuan dapat saja dikategorikan sebagai ilmu apabila memenuhi syarat seperti berikut ini. Yang pertama, yaitu memiliki aspek ontologis. Hal ini berarti bahwa kajian tersebut memiliki objek atau bahan kajian yang ilmiah dan jelas. Artinya, objek tersebut atau pengetahuan tersebut dapat diidentifikasi, dapat dibatasi, serta dapat diuraikan sifat-sifatnya yang esensial atau penting. Yang kedua, memiliki aspek epistemologis, yaitu bidang keilmuan tersebut atau pengetahuan tersebut telah memiliki metode dan kerja yang jelas atau terukur, yang terdiri dari 3 metode kerja yang sudah kita kenal, yaitu deduksi, induksi, dan eduksi. Dan yang ketiga adalah memiliki aspek aksiologis. Yang ini bermakna bahwa bidang keilmuan atau pengetahuan tersebut memiliki manfaat atau kegunaan. Contohnya, memiliki nilai teoritis, kesimpulan yang logis, sistematis, dan lain sebagainya. Selain itu, keilmuan itu juga tidak saling bertentangan satu sama lain. Ini adalah 3 aspek bagaimana pengetahuan dapat dikategorikan sebagai sebuah ilmu. Nah, berdasarkan pada penjelasan di atas, dapat kita pastikan bahwa sebuah pengetahuan telah melalui serangkaian tahap agar dapat dinyatakan sebagai sebuah sains atau ilmu pengetahuan. Artinya, tahapan-tahapan ini menjadi salah satu syarat bagaimana sebuah pengetahuan dapat dikategorikan atau dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Kita masuk ke dalam pengertian definisi dari teknologi. Kita mengetahui bahwa semua manusia memiliki pengetahuan yang didapatkan dari berbagai sumber seperti intuisi, pengalaman berdasarkan panca indera, dan lain sebagainya. Namun terkadang pengetahuan tersebut perlu diuji kembali kebenarannya, apakah dapat diterapkan menjadi sebuah kajian keilmuan atau tidak. Sementara itu, pengetahuan dan ilmu pengetahuan merupakan 2 hal yang cukup signifikan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka, dalam rangka untuk menghasilkan sesuatu dari pengetahuan atau dari ilmu pengetahuan tersebut, manusia dengan ini menciptakan temuan-temuan yang kemudian dikenal dengan istilah teknologi. Jadi kita dapat katakan bahwa teknologi ini adalah hasil karya manusia dalam mewujudkan atau memberikan bentuk terhadap pemahamannya dari ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam sebuah karya atau dalam sebuah benda yang mampu memudahkan mereka untuk melakukan proses kehidupan. Pada awalnya, makna teknologi terbatas pada benda-benda atau wujud seperti peralatan-peralatan atau mesin. Seiring berjalannya waktu, makna teknologi mengalami perluasan, sehingga ia tidak terbatas pada benda berwujud, melainkan juga benda tak berwujud, seperti halnya perangkat lunak atau software, metode pembelajaran, metode bisnis, pertanian, dan lain sebagainya. Di sini Brown dan Brown mengatakan bahwa teknologi sejatinya merupakan penerapan dari pengetahuan manusia yang ditujukan guna mengerjakan tugas yang dikehendakinya. Sehingga secara singkat dapat kita katakan bahwasanya teknologi merupakan bentuk pengaplikasian dari pengetahuan yang telah dimiliki oleh manusia. Ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah suatu jawaban sistematis atas kata atau pertanyaan mengapa, why. Sedangkan teknologi adalah jawaban atas pertanyaan bagaimana. Banyak pendapat dari berbagai tokoh atau pemikir yang mendefinisikan sains dan teknologi. Namun, definisi yang paling sederhana dapat dikatakan bahwasanya sains atau ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang sistematis. Hal ini berarti proses pengkajiannya dari pengetahuan tersebut dapat diterima secara akal sehat manusia. Dan bila kita berbicara mengenai teknologi, maka
akan sangat dekat hubungannya dengan teknik atau masalah engineering, karena di dalam sebuah teknologi sudah terkandung teknik-teknik yang tidak mungkin muncul tanpa didahului oleh sains atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian, bila kita lihat dari kacamata budaya, maka teknologi merupakan hasil karya yang dibuat manusia sebagai bagian dari kemampuan mereka dalam mengolah alam dan dalam mengolah lingkungannya. Hal ini tentu saja untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Lalu, apakah keterkaitan atau relasi yang dimiliki antara teknologi dan sains? Hal ini dapat dijelaskan dengan teknologi selalu muncul dari adanya sains, dan adanya sains dapat melahirkan sebuah teknologi. Mustahil jika kita membayangkan sebuah teknologi lahir tanpa adanya sebuah sains atau ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dapat dikatakan semakin maju dan besar penguasaan manusia terhadap sains atau ilmu pengetahuan, maka akan semakin canggih dan semakin maju pula teknologi yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, sains yang dimiliki tanpa diwujudkan dalam bentuk kecanggihan teknologi akan menjadi hal yang sia-sia atau hanya menjadi kertas-kertas yang tidak bermakna. Bila diibaratkan bahwa seperti sebuah pohon, teknologi adalah buah dari pohon ilmu pengetahuan atau sains tersebut. Masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu tentang pengertian atau definisi dari seni. Tentu saja kita sudah sering mendengar kata seni. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, seni memiliki 3 arti. Yang pertama, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, dan ini dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua, seni adalah karya yang diciptakan dengan keahlian luar biasa, seperti tari, lukisan, ukiran, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, seni merupakan kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Seni pada mulanya adalah proses dari manusia, dan oleh karena itu dapat dikatakan atau merupakan sinonim dari ilmu. Dewasa ini, seni bisa dilihat dalam intisari ekspresi dari kreativitas manusia. Seni juga dapat diartikan dengan sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan atau mengandung unsur estetika. Seni merupakan karya manusia yang memiliki nilai-nilai tertentu. Nilai itu antara lain adalah nilai indrawi, nilai bentuk, kemudian nilai pengetahuan, dan nilai ide, temu, dan dalil-dalil keadilan. Nilai-nilai tersebut terwujud dalam bentuk lahir yang dapat dinikmati oleh indera manusia, baik mata, telinga, pendengaran, dan lain sebagainya, sehingga dapat memuaskan hati atau jiwa dari para pendengarnya atau yang melihatnya. Berbicara mengenai definisi tentang seni, tentu sangat banyak. Akan tetapi, benang merahnya yang harus kita pahami dan ketahui adalah seni akan selalu berkaitan dengan nilai estetika. Berikut ini, saya akan mencoba sarikan definisi atau pengertian tentang seni menjadi 5 pengertian. Yang pertama adalah seni sebagai kemahiran atau skill. Pengertian seni sebagai kemahiran ini adalah bahwa kemahiran seseorang yang berasal dari etimologi ini adalah kata art, atau dengan dalam bahasa Latin adalah ars, yang artinya adalah menyambung atau menggabungkan. Untuk pengertian kemahiran, bahasa Yunani kuno memakai kata tekne, yang ini menjadi arti katanya menjadi teknik. Jadi, secara etimologi, art bisa diartikan sebagai suatu kemahiran dalam membuat barang-barang atau karya seni, atau karya-karya, atau juga dapat bermakna mengerjakan sesuatu. William Fleming pernah berpendapat bahwa seni dalam artinya yang paling besar adalah suatu kemahiran atau kemampuan. Batasan ini memang benar untuk kata asalnya dalam bahasa Latin yang ars artinya kemahiran, maupun kata padanannya yang dalam bahasa Jerman yang kita sebut dengan Kunst. Pengertian sebagai kemahiran ini pada umumnya dilawankan dengan ilmu atau sains. Artinya selalu
disandingkan dengan sains. Jadi seni dan sains itu pasti selalu disandingkan. Kemudian yang kedua, seni sebagai kegiatan manusia atau human activity, yakni menciptakan karya seni apapun. Ya. Pengertian sebagai human activity ini, ya, seni sebagai human activity ini adalah bahwa seni adalah suatu kegiatan manusia yang menciptakan suatu benda yang tentu saja indah dan menyenangkan. Nah, yang ini dilawankan juga dengan craft atau kerajinan, atau sering juga disandingkan dengan craft atau kerajinan. Menurut Keller, ciri-ciri yang membedakan antara art dan craft adalah kegunaannya atau kegunaan praktisnya. Ini bagaimana seni sebagai kegiatan manusia atau human activity. Kemudian, yang ketiga adalah seni sebagai karya seni. Karya seni adalah produk dari kegiatan manusia. Ini sesuai dengan pendapat dari John Hosper yang menyatakan bahwa seni dalam artian yang seluas-luasnya. Seni meliputi setiap benda yang dibuat oleh manusia untuk dilawankan dengan benda-benda alamiah atau untuk dipadankan atau disandingkan dengan benda-benda alamiah, dibandingkan dengan benda-benda alamiah. Ini seni sebagai karya seni. Kemudian yang keempat, seni sebagai sebuah fine art atau seni indah, seni murni. Pengertian ini dipakai oleh ahli estetis Yervan Krokian bahwa seni indah atau fine art ini dinyatakan sebagai seni yang terutama bertalian atau berkaitan dengan pembuatan benda-benda yang tujuannya adalah untuk kepentingan estetis. Sebagaimana berbeda dengan seni yang berguna untuk kepentingan praktis atau terapan, yang ini lebih banyak dimasukkan untuk nilai-nilai atau sifatnya yang berkaitan dengan keindahannya saja, estetisnya saja. Seni indah ini mencakup seni lukis, seni pahat, arsitektur, tari, musik, kesusastraan, teater, film, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah seni sebagai penglihatan atau visual art. Eugene Johnson pernah berpendapat bahwa seni sebagaimana paling umum digunakan dewasa ini atau saat ini adalah seni yang berarti seni-seni penglihatan atau visual art, yaitu bidang kreativitas seni yang bermaksud mengadakan tata hubungan, ya, yang hubungan pertama-tama atau first impressionnya adalah melalui mata. Kemudian ada lagi pendapat dari Herbert Reed yang mengatakan bahwa seni yang paling lazim dihubungkan dengan seni-seni yang saat ini berkembang adalah seni yang bercorak penglihatan atau visual art. Istilah seni tidak hanya menunjuk pada hal-hal yang mengungkapkan keindahan saja. Sebagian seniman ada yang juga mengatakan bahwa seni merupakan suatu bahasa perasaan. Kesenian selalu melukiskan suatu unsur atau aspek kodrat, tanggapan atau pengalaman manusia. Keindahan yang ada membawa serta ekspansi rasa hidup dan kesadaran diri sebagai bagian dari keseluruhan sifat sosial dan kesenian. Itu meratakan pengalaman dengan perasaan dari seseorang seniman kepada orang lain yang ditujunya atau yang menikmatinya. Berkat kesenian, maka ekspresi dari para seniman ini mampu atau memanusiakan manusia menjadi fitrah dirinya sendiri dan mengasah fitrahnya agar lebih menjadi sempurna. Kemudian titik tolak berkesenian ini atau intinya adalah menciptakan kreasi. Salah satu ekspresi proses kebudayaan manusia dan kebudayaan di salah satu pihak adalah proses bagaimana seorang atau individu ini mampu memiliki atau memerdekakan diri dan berekspresi secara lebih luas. Di lain pihak, kebudayaan juga berdiri sebagai fungsinya atau secara fungsional untuk melangsungkan hidup. Maka, ukuran nilai kebudayaan tidak hanya bernilai manfaat saja, tapi juga bagaimana nilai-nilai kebudayaan ini mampu membuat seseorang lebih manusiawi, tentu saja dengan nilai-nilai estetika yang dimilikinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesenian ini atau seni ini mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi kebudayaan yang bermaksud untuk memerdekakan ekspresi, memanusiakan manusia atau membuat manusia menjadi lebih manusiawi, ya, dan juga dimensi fungsional atau yang berkaitan dengan guna, efisiensi, dan teknologi yang digunakan. Berdasarkan pengertian atau definisi tentang seni tadi,
Mari kita kaitkan, apa kaitannya antara seni dan teknologi. Seni dapat memberi nilai tambah atau value bagi sebuah hasil karya manusia, atau kita sebut juga dengan teknologi. Atau dengan kata lain, bahwa adanya sentuhan seni, maka teknologi tidak hanya menjadi hasil karya ilmu pengetahuan yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia, yang hanya memiliki nilai manfaat, tetapi juga memiliki nilai estetika atau nilai keindahan. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada teknologi telepon seluler. Berkat adanya aspek seni atau unsur seni yang ditambahkan pada telepon seluler, saat ini menambah ragam pilihan bagi konsumen atau bagi pembelinya, yang sekaligus menambah nilai jual bagi produknya sendiri, sehingga teknologi tersebut dapat digunakan secara efisien, efektif, tapi juga memiliki nilai estetika. Tidak hanya melihat pada fungsinya saja atau tampilannya saja, tetapi dua-duanya saling berkolaborasi. Antara fungsi dan tampilan atau keindahan yang menyertainya juga dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam memilih produk yang ditawarkan pasar. Itu adalah salah satu contoh bagaimana teknologi dan seni saling berkaitan satu sama lain. Dari ketiga hal yang telah dibahas di atas tentang definisi sains, teknologi, dan seni, maka dapat kita simpulkan bahwa sains lahir dari pengetahuan, dan sains atau ilmu pengetahuan ini dapat melahirkan teknologi. Begitu pula sebaliknya. Dan seni merupakan aspek yang mampu menambahkan teknologi menjadi memiliki nilai estetis, tidak hanya nilai manfaat, tapi juga dapat memunculkan nilai-nilai keindahan sebagai bentuk atau wujud dari hasil karya manusia. Kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang ipteks dalam kehidupan sosial budaya. Kita mengetahui bahwa manusia dengan kemampuan olah akal dan dayanya mampu menciptakan teknologi yang juga lahir berkat kemampuan manusia dalam menguasai ilmu pengetahuan. Bentuk teknologi yang dihasilkan oleh manusia ditujukan untuk mempermudah pekerjaan manusia sehari-hari agar menjadi lebih efektif dan efisien. Dewasa ini kita dapat lihat berbagai teknologi yang dihasilkan oleh manusia berkat atau sebagai dampak tingginya penguasaan manusia akan ilmu pengetahuan. Dapat kita katakan bahwa tidak ada manusia yang hidup saat ini tanpa menggunakan kecanggihan teknologi, baik di desa maupun di kota, dengan usia tua atau muda, semuanya menggunakan teknologi. Kita tidak dapat memungkiri berkat hadirnya teknologi dalam berbagai aktivitas manusia, semua hal dapat dikerjakan dengan cepat dan tepat tanpa ada halangan yang berarti. Jauh berbeda dari kehidupan pada masa lampau yang memang masih serba terbatas akan alat-alat yang memang canggih. Namun demikian, pada masanya alat-alat yang diproduksi oleh masyarakat pada saat itu merupakan alat yang tercanggih yang berkembang di zamannya. Dan ini tentu saja berkaitan dengan perkembangan zaman yang semakin lama semakin maju dan semakin pesat. Hal ini menunjukkan bahwa ipteks menjadi penentu perkembangan dan kemajuan dari peradaban manusia. Ipteks memberikan nilai positif bagi peningkatan kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat, yang semakin mudah dalam beraktivitas. Dengan adanya ipteks, masyarakat dapat mengimbangi percepatan kemajuan zaman, terutama yang sedang saat ini kita alami, yakni di era digital. Namun, meskipun demikian, dapat kita temukan juga berbagai penyalahgunaan atau dampak negatif terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun seni atau ipteks bagi kehidupan manusia. Dan hal ini menjadi dampak negatif dari ipteks atau dari sisi ipteks yang tentu saja harus kita simak, harus kita pertimbangkan, dan harus kita kaji agar bagaimana caranya untuk mengurangi dampak negatif ini dari ipteks yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Berikut ini adalah beberapa dampak dari adanya penyalahgunaan ipteks pada kehidupan manusia. Seperti yang pertama adalah munculnya pola hidup yang konsumtif, terutama bagi generasi muda yang saat ini terjadi. Pola ini akan mudah muncul karena juga mereka tergiur pada berbagai kecanggihan teknologi yang ditawarkan, sehingga membuat masyarakat rela membeli dalam jumlah besar dan juga secara berkesinambungan atau secara kontinu. Yang kedua, munculnya pola hidup hedonistik. Secara sederhana, pola hidup hedonistik ini berupa pola hidup yang sifatnya glamor dan berlebih-lebihan. Bahkan sering juga bergabung dengan adanya gaya hidup yang konsumtif. Antara hedonistik dan konsumtif ini saling berkaitan, saling muncul, saling bereratan satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah munculnya pola hidup materialistis. Khususnya kehidupan di kota-kota besar kerap kali terlihat bahwa pola hidup yang sifatnya materialistis atau mementingkan kekayaan dan lebih mengutamakan mengejar harta. Bahkan terkadang memunculkan problematika baru ya dalam lingkungan sosial, karena membuat generasi muda menjadi lebih cenderung memikirkan materi daripada nilai manfaatnya, daripada fungsinya, daripada esensinya. Selain itu, bahwa perkembangan ipteks juga dapat memberikan dampak pada beberapa aspek kehidupan masyarakat ya, yang mungkin lebih kepada perubahan pemikiran. Yang pertama, misalnya perubahan tentang intelektual. Bagaimana ipteks ini dapat memungkinkan masyarakat meninggalkan kebiasaan atau kepercayaan lamanya dengan kepercayaan dan kebiasaan yang baru. Ini mungkin saja terjadi. Dan dalam beberapa kasus, bisa jadi kondisi ini berakibat negatif. Kemudian yang kedua, bagaimana perubahan ini terjadi dalam organisasi sosial yang mengarah pada khususnya kehidupan masyarakat, tatanan masyarakat yang sehingga berujung pada perubahan politik akhirnya ya, perubahan sosial budaya, kemudian politik dan seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat dalam aspek organisasi sosialnya. Kemudian yang ketiga, perubahan dan benturan-benturan terhadap tata nilai dan tata lingkungan yang ada. Ini bermakna bahwa ada nilai-nilai atau tatanan nilai yang berlaku di masyarakat ini mulai berubah. Entah itu mulai terdegradasi atau mulai berkurang, atau mungkin menjadi tatanan nilai yang baru. Dan kemudian yang keempat adalah perubahan dalam bidang industri, terutama industri yang berkaitan dengan aspek atau hajat orang banyak. Ini sangat-sangat terasa sekali bahwa ipteks mengubah sistem industri, ipteks mengubah pola industri, bagaimana memproduksi suatu barang, bagaimana menjalankan perekonomian, bagaimana distribusi barang dan lain sebagainya. Ini sangat berubah, terutama di era digital ini. Perubahan dalam bidang industri ini, terutama untuk industri kreatif, kemudian industri yang bergerak di bidang ekonomi, sudah sifatnya digital. Kita sudah mengenal yang namanya marketplace, seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Ini adalah satu perubahan yang terjadi karena adanya ipteks yang berkembang dalam kehidupan sosial budaya. Terkait dengan konteks ini, Alvin Toffler menyebutkan bahwa perkembangan ipteks dapat menimbulkan gangguan yang memang diistilahkan dengan guncangan hari esok atau future shock. Nah, kondisi ini tidak hanya telah menimbulkan guncangan secara fisik saja atau physical shock, namun juga guncangan secara kejiwaan atau psychological shock. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kondisi saat ini benar-benar sesuai dengan yang dikatakan oleh Alvin Toffler tadi, bahwa banyak dari kita banyak kita lihat berbagai macam bentuk gangguan yang hadir di tengah-tengah masyarakat, seperti munculnya tingkat kriminalitas yang tinggi, peredaran narkoba yang mungkin semakin banyak. Kemudian dengan adanya teknologi digital ini, banyak kejadian seperti prostitusi online dan lain sebagainya. Banyak sekali problematika yang terjadi sebagai akibat dari adanya penyalahgunaan atau dampak negatif dari ipteks yang memang mungkin tidak disadari atau belum disadari oleh masyarakat, karena yang pengetahuan dari masyarakat yang memang masih sangat kurang. Kemajuan dan kecanggihan ipteks ini juga secara tidak langsung tidak hanya berdampak pada masyarakat yang ada di negara berkembang, tapi juga dapat menyerang negara-negara maju.
Dalam kaitan inilah maka perkembangan dan kemajuan ipteks dianggap berkontribusi menjadi sarana bagi berbagai gangguan tersebut, berbagai ancaman tersebut. Sehingga melihat pada dampak yang ditimbulkan menjadi penting bagi dunia pendidikan, terutama ya, baik formal maupun non-formal, di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan institusi untuk memperkuat perlindungan terhadap individu, terutama terhadap generasi-generasi muda. Peran serta keluarga dan dunia pendidikan menjadi penting untuk memproteksi generasi muda dari jeratan dampak-dampak buruk akibat kemajuan ipteks itu sendiri. Bagaimana dengan di Indonesia? Ya, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ini berkontribusi bagi banyak aspek kehidupan manusia, terutama memudahkan pekerjaan manusia. Dan keberadaan seni yang memperindah kehidupan manusia menjadi aspek penting juga dalam proses kehidupan. Kemajuan yang didapatkan oleh manusia pada era ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada. Dapat dikatakan, iptek memberikan rahmat besar bagi kehidupan manusia. Namun meski demikian, tidak dapat ditolak bahwa kemajuan iptek ini juga menimbulkan berbagai problematika dalam kehidupan sosial bermasyarakat, khususnya di Indonesia. Permasalahan secara umum ya yang dapat dijelaskan di sini ada 6 problematika yang terjadi di negara kita ini terkait dengan pemanfaatan iptek. Mari kita lihat. Yang pertama adalah problematika yang berkaitan dengan penyalahgunaan dalam pemanfaatan iptek. Misalnya, penggunaan teknologi pukat harimau di komunitas nelayan, kemudian penggunaan teknologi komputer, internet, atau telepon pintar yang digunakan untuk menyebarkan isu-isu atau berita-berita yang dapat meresahkan masyarakat, dan juga dimanfaatkan untuk berbagai tindakan cybercrime, serta tingginya penggunaan video games online di kalangan generasi muda. Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, problematika ini adalah kuatnya pengaruh penggunaan iptek modern di Indonesia yang tidak diikuti dengan kecerdasan berpikir, tidak diikuti dengan sikap selektif dan bijaksana dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Sebagian contoh adalah bagaimana penggunaan gawai atau gadget yang terlalu dini dan tanpa batasan bagi anak-anak atau generasi muda. Yang ketiga adalah kurangnya tingkat penggunaan hasil iptek di dalam negeri atau hasil karya iptek dalam negeri yang diproduksi oleh anak bangsa, yang dihasilkan oleh anak bangsa. Hal ini tentu saja berdampak pada kurangnya dukungan dunia industri terhadap motivasi atau kreativitas anak bangsa untuk terus berinovasi dalam menghasilkan produk-produk iptek dalam negeri. Yang keempat adalah tingginya ketergantungan terhadap hasil atau produk iptek dari luar negeri yang pada akhirnya akan dapat mempersulit perkembangan produk iptek di dalam negeri. Kemudian yang kelima adalah masih lemahnya kebijakan negara terhadap perlindungan dan jaminan pengembangan iptek nasional. Dan yang keenam adalah masih sangat terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan spesifik dalam bidang iptek, dan ini tercermin dari rendahnya kualitas SDM dan masih adanya kesenjangan pendidikan di bidang iptek. Kemajuan iptek dunia tentu saja berpengaruh pada kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Kita tidak dapat memungkiri bahwa perkembangan iptek di dunia ini membawa banyak kemajuan pada kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, iptek tentu saja harus dimanfaatkan, dikembangkan, dan diciptakan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Strategi Pembangunan Nasional. Ada 4 rumusan nilai luhur yang berkaitan dengan pembangunan iptek nasional di Indonesia. Yang pertama adalah accountable, bahwa iptek harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, lingkungan, finansial, bahkan dampak-dampaknya. Kemudian yang kedua adalah visionary, bahwa pembangunan iptek harus memberikan solusi strategis dan jangka panjang, tetapi taktis di masa kini,
tidak bersifat sektoral dan harus memberikan implikasi yang luas. Ketiga, inovatif. Pembangunan IPTEX harus memiliki nilai luhur yang berorientasi pada segala sesuatu yang baru dan memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya untuk memproduksi inovasi baru dalam rangka meningkatkan produktivitas. Dan yang keempat adalah keseluruhan terhadap pembangunan IPTEX, mulai dari fase inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan harus berimplikasi baik, yang terbaik, atau berusaha menuju yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Demikian penjelasan mengenai hakikat sains, teknologi, dan seni, serta pemanfaatannya dalam proses kehidupan bermasyarakat. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan, karena yang salah tentu datang hanya dari saya, dan yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai berjumpa pada pembahasan ilmu sosial dan budaya dasar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.